Pak. Siap. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baca doa mulai. Aditya, Hadir Pak. Arham, Milo. Faiz, Farhan, Hadir, Pak. Intan, Kevin, Hadir Pak. Naila, Tifa, Rena, Raisya, Rosa, Salma, Sadam, Hadir Pak. Salva, Kevi, Saskia. Oke. Berarti hari ini alhamdulillah Pak Wadani ya. Ya, Pak Wadaninya. Sekarang kita Bapak mau mengulang dulu kembali sebelumnya. Sebelum ini kita sudah belajar mengenai nuzulul Quran. Masih ingat kan kalian tentang nuzulul Quran? Apa artinya? Apa arti nuzulul Quran? Kita membahas mengenai keotentikan Al-Quran. Dalam pelajaran ini profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatul Alamin adalah untuk profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bertanam mandiri dan kritis. Sedangkan untuk profil pelajar Rahmatul Alamin adalah yang pertama tahadud, adab, tawasul, tawur, tasamuh, toleransi dan itikad. Karenanya ada laptop, kemudian ada belajar, ada video nanti. Pertanyaan pemantiknya adalah apakah sampai sekarang Al-Quran itu masih otentik atau masih asli? Asli. Apa alasannya? Karena tidak ada yang bisa merubahnya. Apa lagi? Karena ada yang menjaganya. Siapa yang menjaganya? Para penghafal Al-Quran. Adakah tahu ayatnya tentang ini? Dalil tentang Allah menjaga Al-Quran. Ada tahu ayatnya? Ayat ini juga sering disebutkan tentang nama Al-Quran, Al-Zikir. Apa ayat nama Al-Qurannya Al-Zikir? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Zikir atau Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi Allah jamin, Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang akan menjaganya. Melalui siapa dijaga? Melalui penghafal Al-Quran. Misalnya Farel, kalau Bapak baca Al-Fatihah salah, tahu nggak Farel? Tahu salahnya kan? Kenapa? Karena hafal. Bapak yang kedua, apa jaminannya tadi? Jaminan bahwasanya Al-Quran itu otentik. Apa jaminannya? Jaminan bahwasanya Al-Quran itu akan selalu otentik. Apa jaminannya? Tidak bisa diri? Wah, kenapa? Karena
akan dijaga. Coba Allah menjaganya itu melalui tadi para penghafal Al-Quran. Nah, kegiatan inti kita adalah pertama melakukan tes awal. Nah, tesnya dari sini, silakan dikerjakan. Nah, ini dia. Ini silakan dilakukan tesnya, dikerjakan tes ini. Dan nanti dari tes ini Bapak ketahui kelompok, ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Jadi kelompok 1 yang paling memahami, kelompok 2 yang agak memahami, yang ketiga kelompok 3 belum memahami. Jadi nanti materinya agak dibeda-bedakan sedikit. Nah, kita menggunakan cara pembelajaran berdiferensiasi. Tahu pembelajaran berdiferensiasi ini? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap orang. Nah, kalau di sini Bapak bikin di kelompok, artinya pembelajarannya berbeda-beda untuk setiap kelompoknya. Nah, Bapak memakai cara mengelompokkan, ada yang sudah memahami, yang sudah bagus, ada yang tadi Pak katakan bahwasanya untuk kelompok 1 dia agak berat jadinya, untuk kelompok 2 agak kurang berat, untuk kelompok 3 agak ringan. Oke, untuk kelompok 1 membahas tentang keautentikan Al-Quran dari segi bukti-bukti keautentikan Al-Quran yang terdapat di alam semesta. Jadi kelompok 1 menjelaskan tentang keautentikan Al-Quran dibuktikan dengan kejadian yang ada di alam semesta. Jadi silakan dianalisis kejadian-kejadian ini, dan itu disebut
bisa menjadi bukti bahwasanya Al-Quran itu otentik. Kelompok 3 ya, kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 ini dia menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan itu menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan itu bisa menjadikan jaminan bahwasanya Al-Quran itu otentik. Kedua, untuk kelompok 2, nah jadi menganalisis ayat-ayat tentang Al-Quran terhadap orang-orang yang meragukan Al-Quran. Kelompok 2 itu pembahasannya. Jadi silakan dibahas. Satu nih kan? Tuh, 2. Membahas atau menganalisis ayat-ayat tentang tantangan Al-Quran kepada orang yang meragukan Al-Quran. Tidak ayat ini makasih nanti. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3 membahas tentang definisi keotentikan Al-Quran. Jadi menjelaskan apa yang dimaksud dengan keotentikan Al-Quran. Bisa dipahami oleh Sultan sama Denny. Jadi nanti sampaikan saja ini sampaikan kepada kawan-kawan itu definisi seperti ini. Di sini maksud ayatnya seperti ini. Dijelaskan kepada. Nah kalau ini kita sudah sampaikan kepada Fadil dan Naila. Misalnya buktinya adalah kayak ini. Tadi mengatakan seperti ini, ya pun contohnya seperti ini. Misalnya coba kalau bisa share dulu tentang laut, 2 laut yang kontennya itu surat yang nggak satu dan ya, aman. Ya. Tentang pendidikan. Ukurannya si kameramen. Jadi kameramen nggak ngapa-ngapain cuma Kok suka belajar ilmu harum. Emang bajunya bondau kan sesuai dengan kata alat. Jadi berarti dia sesuai dengan kata alat. Apa lagi yang lain? Saya tentang planet surat Yasin misalnya kan? Tidak mungkin bagi matahari ini yang beredar-beredar. Iya. Nah, aku sampaikan. Kan? Nanti tidak akan sampaikan di sini. Kan udah Pak. Belum lagi tuh, apa yang nyampaikan dulu tuh? Nah, nih. Berarti ini sampaikan nih. Ini kalau misalnya ada yang belum paham gitu. Masih ada. Ini silakan aja menganalisis ayat-ayat tantangan Al-Quran yang meragukannya ayat itu. Al-Quran menantang siapa yang meragukan kepada Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Jadi Al-Quran pertama kali menantang dulu siapa yang ragu, coba buat serupa Al-Quran 3 bungkus. Kedua pertanyaannya oh sama itu ya, berarti sama. Iya sama itu berarti yang dua itu sama. Bergabung jin dan manusia coba buat serupa Al-Quran. Kita tidak bisa kan? Ada istilahnya. Ada juga bukti keautentikan Al-Quran yaitu dasar lautan yang gelap. Manusia tidak mampu menyelam di laut dengan kedalaman di bawah 40 meter tanpa peralatan khusus. Dalam sebuah buku berjudul Ocean juga dijelaskan pada kedalaman 200 meter hampir tidak bisa bekerja. Sedangkan pada kedalaman 1000 meter tidak terdapat
yang tahun lalu. Sebelum teknologi itu ditemukan, Al-Quran Surat An-Nur ayat 40 menerangkan mengenai kata ini atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, diikuti oleh ombak yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang tinggi tertinggi. Apabila dia mengeluarkan namanya, dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya tersebut oleh Allah, adalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Sekian dari Muhammad Nato. Oke, itu tampilan dari kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2 yang terkait materinya terkait dengan ayat-ayat tentang Al-Quran kepada orang yang meragukan. Boleh silakan di kelompok 2. Analisis ayat yang siapa yang mau baik, akan dibacakan ayatnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Fal ya'tu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin. Artinya, ataukah mereka berkata, ya Muhammad, mereka rekan-rekannya tidak, mereka lah yang tidak beriman, maka kebalah mereka membuat yang semisalnya dengan Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Quran surat At-Tur ayat 33 sampai 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, itu membacakan ayat dan artinya. Saya akan membacakan analisis ayat tersebut. Allah mengatakan, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul, maksudnya di sini tidak ada yang bisa menentang Al-Quran, sekalipun jin dan manusia telah bersatu. Ada kesalahan teknis sedikit. Jadi dari ayat yang dibacakan dari tadi, kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran, yaitu dalam ayat ini Allah menyatakan kepada para penentang tersebut, kalau memang mereka itu tidak percaya bahwa Al-Quran itu yakin bahwa Al-Quran itu nyata, cobalah mereka itu buat satu sekali saja. Allah mengatakan, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lain. Dalam ayat ini, Allah mengatakan kepada para penentang Al-Quran, kalau mereka Oke, setelah dilaksanakan diskusi tadi,
Kita sekarang masuk pada penutupannya. Yang pertama bahwasanya tadi udah bagus diskusinya, udah ada menjawab timbal baliknya dan diskusi kelompoknya itu sudah bagus. Artinya semua kelompok tadi udah aktif tadi ya, sudah aktif tadi, sudah makin lama makin aktif. Nah, tentu kalau aktif ini menandakan sudah memahami pembelajaran. Kadang-kadang kalau diam-diam saja itu menandakan dua saja, paham atau tidak paham sama sekali. Jadi kalau dia paham bisa dia berbicara, kalau diam-diam itu dua kemungkinan juga. Oke, kemudian kesimpulan kita hari ini apa kira-kira? Tentang keautentikan Al-Quran. Al-Quran itu murni atau asli. Al-Quran ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran itu murni atau asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jaminannya? Al-Hijr ayat 9. Melalui siapa dijamin? Melalui penghafal Al-Quran. Jadi semua umat Islam pasti dia hafal beberapa surat. Paling tidak surat sholat hafal kan? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas. Dan sekian juta orang di dunia ini yang umat Islam hafal seluruh isi Al-Quran. Kemudian itu cara menjaganya melalui orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian bagaimana caranya kita lagi membuktikan bahwasannya Al-Quran itu otentik? Caranya tadi disampaikan oleh kelompok dua salah satunya. Seperti caranya, yakni Al-Quran itu sendiri menantang orang yang meragukan, coba buat seperti saya. Jadi Al-Quran sendiri ngomong kepada orang-orang yang ragu, wahai orang-orang yang ragu, berkumpul kamu dengan jin sekalian, coba buat serupa Al-Quran. Ada yang bisa? Tidak. Coba misalnya pertama untuk lebih berat, yakni 1 Al-Quran 30 juz tidak bisa. Diturunkan menjadi 10 surat tidak bisa. Diturunkan lagi menjadi 1 surat saja. Juga tidak ada yang bisa. Kemudian juga dibuktikan dengan kejadian-kejadian yang ada di alam semesta, dan itu membuktikan bahwasanya Al-Quran itu otentik. Kenapa? Karena yang dibicarakan 14 abad yang lewat, nah sekarang yang dibicarakan 14 abad yang lewat, yang belum orang ketahui, sekarang baru orang ketahui. Oke, barangkali itu kesimpulannya. Nah ini untuk tugasnya dikerjakan nanti ya. Ada tugasnya, silakan nanti dikerjakan. Nah, ini ada tugasnya, silakan dikerjakan LKPD ini. Nah, silakan dikerjakan LKPD ini ya. Ini membuktikan bahwa nanti kalian sudah paham untuk dikerjakan ini. Jadi untuk hari ini kita cukupkan. Mari kita berikan aplaus untuk diri kita bersama-sama. Kita baca hamdalah.